Halo teman-teman, ternyata banyak orang gila itu yang merasa dirinya waras sehingga dia itu nggak mau dipasung apalagi dimasukkan ke RSC. Dan banyak sekali kisah di mana orang gila itu mengamuk mencelakai keluarganya dan orang lain. Dan untuk kisahku kali ini masih di seputaran orang gila sob. Tapi dia adalah wanita yang modern, cantik, kaya raya. Dia adalah istri dokter spesialis anak yang tinggal di perumahan mewah Perumahan Sultan yang ada di Jakarta. Karena kegilaannya itu ada 3 nyawa melayang di tangannya. Yang kesemua korban adalah wanita muda serta bekerja di dalam rumahnya. Oke teman-teman, ayo kita simak bareng-bareng kisah lengkap yang bikin bergidik ini. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya dulu, terima kasih. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kasus ini sangat unik dan bikin bergidik, di mana seorang perempuan yang kaya raya, berpendidikan tinggi, tapi kelakuannya seperti setan. Tega menyetrika pembantunya hingga membuat pembantunya meninggal dunia. Pada bulan November tahun 2007, seorang ibu bernama Suwartina membawa putri semata wayangnya dari Banyumas menuju ke Jakarta. Putrinya bernama Septiana Maulina, berusia 16 tahun. Tujuannya ke Jakarta adalah untuk mencari pekerjaan sebagai seorang ART. Dan sesampainya di kota Jakarta, ibu dan anak ini pun berpisah sebab masing-masing mendapat pekerjaan. Sebelum berpisah, Maulina bersalaman dan mencium tangan ibunya. Sang ibu tidak pernah tahu bahwa itu adalah terakhir kali dia melihat wajah putrinya. Suwartina mendapat pekerjaan di rumah Pak Roland di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Sedangkan Maulina atau Lina mendapat pekerjaan di sebuah perumahan elit di Jalan Kedoya Gading nomor 5, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Majikan Maulina yang wanita bernama Renata Tan, berusia 49 tahun. Dia adalah istri seorang dokter spesialis anak. Sang majikan memiliki 3 orang anak. Teman-teman, sebenarnya sejak beberapa hari bekerja di rumah itu, Lina sudah merasa nggak betah. Dia bahkan sering mengadukan hal itu ke Suwartina ibunya melalui telepon. Bu, nyonya galak banget, Nyong sering diomei, dikeplak, padahal Nyong ora salah, kata Lina pada ibunya. Sang ibu tidak tahu mau sedang mengintai anaknya dan kelak dia akan sangat menyesalinya. Sejak mulai bekerja, Lina sama sekali tidak mendapatkan gajinya teman-teman. Lina juga sering bekerja seorang diri karena tidak ada ART yang mampu bertahan untuk bekerja di rumah besar berlantai 2 itu. Hingga akhirnya ada 2 orang teman Lina yang berasal dari daerah yang sama dengan Lina, yaitu Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kedua wanita ini bernama Satini dan Anissa Dwi Jayanti. Jadi sejak awal mereka bekerja di rumah itu juga, mereka berdua juga sama mendapat perlakuan yang tidak baik dari Renata Tan, sama persis seperti Lina. Renata Tan itu sangat jahat, sering marah tanpa sebab, juga sering memukul ketiga ART-nya ini tanpa alasan yang jelas. Bahkan makan mereka juga dijatah, mereka dilarang keluar rumah, dilarang ketemu orang lain, tiap kali menerima telepon selalu diawasi. Tapi yang paling membuat mereka bergidik, setiap kali Renata Tan ini marah, dia akan seperti orang yang sedang kesetanan. Pada tanggal 22 Juli 2007, Lina bekerja di tempat itu sudah 9 bulan. Dan naas yang dialami oleh Lina berawal pada hari Selasa pagi itu sekitar jam 5.30. Saat itu Lina sedang mengepel di lantai 2 rumah sang majikan seperti biasanya. Saat Lina lagi sibuk ngepel itu, tiba-tiba Renata Tan keluar dari kamar dan langsung menyambar sebatang rotan dan langsung memukuli Lina dengan secara semena-mena. Lina yang merasa kaget serta kesakitan lantas menjerit minta ampun. Tapi jeritan Lina tidak membuat Renata Tan menghentikan perbuatannya. Jerit tangis Maulina didengar sama Satini dan Anissa Dwi Jayanti. 2 rekan kerja Lina ini segera berlari naik ke lantai 2 untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga Lina menjerit seperti itu. Di sana 2 gadis ini langsung terdiam gemetaran sebab mereka melihat Renata dengan kalap sedang menjambak serta menjeduk-jedukan kepala Maulina ke lantai seperti kesetanan dengan tanpa ampun. 2 ART ini diam dan ketakutan, tidak tahu mesti harus berbuat apa untuk menolong rekan sederhananya itu. Bagaimana Satini dan Anissa ini nggak takut teman-teman, sebab ternyata sehari sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2008 itu, Satini juga dibokom habis-habisan sama si Renata sampai luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Aksi Renata itu membuat Lina bersimbah darah dan langsung tidak sadarkan diri saat itu. Dia tergeletak di lantai. Lalu dengan wajah yang dingin, Renata menyeret Lina yang dalam keadaan pingsan menuruni anak tangga ke lantai 1. Teman-teman jangan dibayangkan suara jeduk-jeduk. Kita tidak tahu dia itu nyeret pakai tangan, pakai rambut, atau pakai kaki. Sesampainya di bawah, Renata menggeletakkan tubuh Lina begitu saja di lantai.
lalu mengambil air panas dan langsung menyiramkan air panas itu ke tubuh Lina. Renata lantas menyuruh Anissa dan Satini ini membersihkan ceceran darah Lina yang ada di lantai 2. Setelah selesai, Satini dan Anissa ini turun ke lantai 1 untuk menghampiri Lina yang tergeletak terdiam di lantai. Dua gadis ini mencoba membangunkan Lina. Lina, bangun, Eling Lin, katanya. Tapi mengetahui hal itu, Renata ini langsung membentak kedua ART-nya ini. Hei, diam kalian. Lina pasti hanya kecapean dan hanya pura-pura tidur saja. Tapi 1 jam kemudian, Lina tetap jian dan dalam posisi yang sama. Renata berinisiatif menelpon Ronald yang merupakan guru les anak-anak Renata. Ronald ini juga merupakan majikan Suwartina, ibundanya Lina. Rumah Roland ada di Kalideres, Jakarta Barat. Saat itu Renata meminta Ronald untuk datang memeriksa Lina. Renata mengaku kepada Ronald kalau Lina ini pingsan karena terjatuh dari tangga. Tapi dikarenakan mungkin Ronald ini sibuk, dia tidak bisa datang seketika itu juga. Ronald baru tiba di rumah Renata sekitar pada hari Selasa itu jam 4 sore. Saat itu keadaan Lina masih sama, masih pingsan, terdiam dengan mata terpejam. Setelah memeriksa kondisi Lina, Ronald menyarankan agar Lina segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata Renata tidak segera membawa Lina saat itu juga. Barulah sekitar jam 8 malam, Renata meminta Maruli, sopir keluarganya, untuk pergi mengantar Lina ke RSCM. Renata ikut di mobil itu. Renata dan Lina tiba di RSCM sekitar jam 9 malam. Tapi semua sudah terlambat. Staf dokter di UGD yang memeriksa Lina menyatakan gadis ini sudah meninggal dunia beberapa jam sebelum tiba di rumah sakit. Ya iyalah teman-teman, bayangkan. Dia pingsan sejak jam setengah 6 pagi sampai jam 8 malam baru sudah ke rumah sakit. Ya gimana orang gak meninggal lebih dulu? Malam itu sepulang dari rumah sakit, Renata langsung menghampiri Anissa dan Satini. Kalian berdua diam, katakan kalau Lina mati karena jatuh dari loteng. Anissa dan Satini hanya diam membisu, tapi mereka tuh sangat ketakutan. Mereka berpikir, sebentar lagi giliran mereka yang akan menjadi korban. Tapi besok paginya, yaitu tanggal 23 Juli tahun 2008, kedua gadis yang ketakutan ini berupaya keras dan berhasil kabur dari rumah itu dan langsung pergi melapor ke kantor polisi. Anissa dan Satini bercerita panjang lebar kepada polisi. Polisi lantas segera mendatangi kediaman Renata untuk menangkapnya. Dibawalah si nyonya ini ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, ternyata ada fakta yang membuat semua polisi terbagong-bagong. Wajah Renata Tan dikenal oleh seorang jurnalis di sana. Dia tidak asing lagi, sebab ternyata Renata Tan pernah 2 kali tertangkap dalam kasus yang sama. Dokumen yang mencatat perbuatan kejinya pun dibuka. Pada tahun 1992, Maria Ursula Tangguh menyetrika Atun ART yang bekerja di rumahnya hingga Atun meninggal dunia. Perbuatannya itu membuat wanita ini ditangkap oleh polisi. Lalu wanita ini diseret ke pengadilan. Di persidangan, hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 4 tahun penjara. Setelah selesai menjalani masa hukuman, wanita ini melenggang bebas. Dia kembali hidup normal sebagai seorang istri yang bahagia, istri dokter spesialis yang kaya raya. Tapi belum lama bebas dari bui. Masih di tahun 1996, wanita ini kembali lagi mengulangi perbuatan yang sama. Kali ini ART yang bernama Srini dianiaya hingga tewas saat bekerja di dalam rumahnya. Polisi kembali menangkapnya. Di pengadilan, Maria Ursula Tangguh mengaku kalau dia tidak tahu dan tidak menyadari semua yang telah dia lakukan. Seorang dokter yang dihadirkan sebagai saksi ahli mengatakan kalau Maria Ursula Tangguh adalah wanita berpribadian ganda. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh pribadi lain di tubuh wanita ini. Jadi seperti ada parasit yang gak kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi kan horor. Kala itu majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 3 tahun penjara. Tapi dengan catatan wanita ini tidak harus menjalani hukuman. Karena orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di depan hukum. Sebagai gantinya, dia harus diobati di rumah sakit jiwa. Hakim juga melarang wanita ini untuk tidak lagi memakai jasa ART sampai kapanpun. Pihak keluarga lantas memasukkan Maria Ursula Tangguh ke Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat. Keluarga ini juga memberikan uang kompensasi kepada pihak keluarga Srini yang beralamat di Banyumas, Jawa Tengah, sebesar 30 juta rupiah. Setelah menjalani perawatan selama 1 tahun di Rumah Sakit Jiwa Grogol, wanita ini kembali bebas. Dia lantas mengganti namanya menjadi Renata Tan. Tapi 12 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 22 Juli tahun 2008, dia mengulang lagi hal yang sama, menghabisi Lina yang sudah bekerja selama 9 bulan di rumahnya dengan sangat keji. Di hadapan polisi, Renata sama sekali tidak menunjukkan rasa sesal dan rasa bersalah.
Dia mengaku dirinya menyiksa Lina karena gadis ini pemalas dan kerap berkelahi dengan pembantu yang lain. Sementara itu, suami Renata yang seorang dokter spesialis anak itu mengaku dirinya itu sama sekali tidak tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh istrinya. Mungkin di sini termasuk tidak mendengar saat Lina menjerit kesakitan kali ya teman-teman. Jadi menurut pengakuan sang suami, istrinya ini selama ini normal-normal saja. Sedangkan sang sopir ini mengaku kalau Renata Tan memang kerap sekali bergonta-ganti pembantu, sebab tidak ada yang betah bekerja di rumahnya. Pada kasus Lina, jaksa menjerat Renata Tan dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara. Dan selama menjalani persidangan, wanita ini ditahan di rutan Pondok Bambu. Tapi tidak diketahui pasti dia divonis berapa tahun oleh hakim. Sebab saat itu lagi viral-viralnya kasus Rian Jombang teman-teman, hingga kasus Renata Tan ini tenggelam dan kurang diberitakan. Teman-teman, semoga saja dia mematuhi putusan hakim dengan tidak pernah memakai jasa ART lagi. Kasihan kan teman-teman ya, anak orang disiksa dan terancam tewas kalau bekerja di dalam rumahnya. Teman-teman, mari kita doakan semoga Mbak Atun, Mbak Serini, dan Mbak Lina tenang dalam tidur panjangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.